Baik, selamat pagi adik-adik, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya lanjutkan kembali topik bahasan kita pada mata kuliah Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Kali ini kita sudah masuk pada topik machine learning. Topik awal yaitu saya akan hari ini mengkondak materi tentang Introduction into Machine Learning, pengenalan terhadap machine learning. Jadi mungkin sebelumnya, mengapa machine learning itu bisa berada di bawah kategori artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kita sudah mempelajari apa itu definisi formal dari kecerdasan buatan, bahwa sebuah embedded system atau sistem apapun yang di belakangnya terhadap komputasi cerdas itu memiliki kemampuan layaknya kognisi manusia. Jadi mampu berpikir secara rasional dan mampu melakukan respon secara rasional. Nah, untuk mampu berpikir secara rasional, untuk mampu melakukan respon secara rasional, thinking rationally and acting rationally, itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah kita memberikan guidance line per line kepada sistem komputer cerdas di belakang sebuah sistem cerdas gitu ya. Jadi Anda memberikan petunjuk arahan kepada sistem apa yang harus dilakukan ketika ada kejadian A, responnya apa, ketika ada kejadian B, responnya apa, dan lain-lain. Dalam bahasa formalnya disebut sebagai explicitly programmable computerized system. Jadi komputernya, sistem komputer di belakangnya, sistem cerdas di belakangnya dikonsep, diprogram secara eksplisit. Contohnya mungkin yang sudah pernah kita pelajari adalah di fuzzy inference system. In fuzzy inference system, you define the rules ya. Anda mendefinisikan rulesnya, aturan bahwa mesin itu harus seperti apa, itu dengan line per line. Nah, itu adalah pendekatan pertama, ya. Bahwa komputer bisa cerdas dengan kita mengajari mereka line per line. Kita benar-benar disupervise. Nah, yang kedua adalah sistem komputer cerdas di belakang sebuah sistem cerdas itu sebenarnya mampu mempercerdas dirinya dengan belajar sendiri, kemampuan untuk belajar sendiri. Jadi, kalau secara teknis, kita tidak perlu memprogram sistem komputer tersebut secara eksplisit, secara line per line, secara step per step, secara detail gitu ya. Namun sistem komputer ini mampu belajar sendiri pattern hubungan antara sebab akibat melalui data yang kita berikan kepadanya. Jadi dia akan mempelajari hubungan antar data tersebut sehingga kemudian dia mampu membangun sebuah pengetahuan kognitif di dalamnya yang dia manfaatkan untuk melakukan berpikir secara logis tadi, berpikir secara rasional dan melakukan respon secara rasional. Nah, kemampuan sebuah sistem komputer atau kemampuan sebuah embedded system yang di belakangnya ada sistem komputer cerdas yang mampu melakukan pembelajaran sendiri, jadi mampu mempercerdas dirinya dengan more learning, belajar dan more experience, itu kita akan pelajari di machine learning gitu. Jadi makanya kemudian machine learning ini ada di dalam bagian kecerdasan buatan. Nah, objektif jadi dari kuliah hari ini tentang pengenalan machine learning ini adalah adik-adik memahami, rekan-rekan mahasiswa memahami garis besar machine learning, konsepnya seperti apa, dan juga memahami secara teori formal machine learning itu apa, juga memahami apa yang ada dalam bagian-bagian machine learning, algoritma-algoritma yang bisa dikembangkan dalam machine learning. Sekarang risetnya yang berkembang ke arah mana. Baru kemudian di pertemuan selanjutnya saya akan lebih detail menuju technical algorithm in machine learning. Oke. Jadi outline untuk kuliah hari ini adalah tentang first insight about machine learning, memberikan gambaran umum awal tentang apa itu machine learning. Kemudian kenapa sih akhir-akhir ini machine learning itu banyak dibicarakan. Jadi kalau kita bicara AI, orang tuh udah langsung refers to machine learning or deep learning. Jadi sudah langsung ke sana arahnya. Jadi orang selalu mengasumsikan AI is machine learning or AI is deep learning. Terus kenapa saat ini it become very consensus gitu ya di di era industri 4.0 ini machine learning mempunyai role yang sangat vital. Kemudian how is machine learning is improving quality of life gitu.
dia menjadi sangat vital karena ternyata dia banyak mengimprove quality of life, of human life, dan itu yang kita akan lihat nanti. Dan sekarang current risetnya seperti apa. Baik, nah untuk menggambarkan gambaran awal dari tentang machine learning ini secara implementatif di lapangan, ada 2 video menarik yang saya tampilkan di sini. Teman-teman silahkan rehat sejenak dari slide saya, buka 2 video tersebut, dan coba Anda tangkap apa sih sebenarnya machine learning in your daily life. Karena sebenarnya mungkin teman-teman sudah tahu sebenarnya apa di sekitar kita tuh ada AI di situ ya, tapi belum tahu bahwa it's specified to machine learning. Jadi silakan dipelajari 2 video ini, nanti akan ada quiz setelahnya. Nah, ini nanti untuk akhir kuliah saja ya. Dari 2 video yang tadi Anda sudah lihat itu tolong dibuat isi 1 halaman A4 lah ya, untuk menggambarkan tentang machine learning, insight about the machine learning in our daily life, implementative area, berdasarkan 2 video tersebut in one page ya. Oke, so dari 2 video tadi, tadi 2 video tadi itu ada yang pertama itu tentang menceritakan role-nya machine learning di dalam beberapa implementasi. Kemudian yang kedua, video kedua itu tentang bagaimana sih mesin itu diajarin untuk bisa cerdas gitu ya. Jadi what did the video tell us itu, in summary I can tell you that the first, as a human, machine can reach higher cognitive capability by having more experience to learn. Jadi layaknya manusia, mesin itu mampu meningkatkan kemampuan kognisinya, kecerdasan kognisinya, dengan mempunyai kesempatan belajar yang lebih banyak gitu ya. Jadi ketika dia jadi pesan pertama yang kita bisa dapatkan dari 2 video yang tadi tentang machine learning adalah yang pertama, bahwa layaknya manusia, bahwa mesin itu mampu meningkatkan kecerdasan kognitifnya dengan diberikan kesempatan untuk terus belajar dan memperoleh pengalaman-pengalaman gitu ya. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari tuh, bagaimana sih dia belajarnya, bagaimana pengalaman yang dimaksud untuk membuat si mesin ini menjadi cerdas itu seperti apa. Yang kedua, dalam video itu juga kita melihat bagaimana implementasi machine learning dalam berbagai bidang. Tadi yang pertama, smart logistic system, untuk bisa menentukan kapan sih kita harus melakukan stocking ya, stok barang yang mungkin yang paling laku itu harus berapa lama sehingga kemudian tidak ada kelangkaan barang yang dicari di pasaran, atau justru barang-barang yang tidak terlalu banyak dicari, kita tidak stoknya itu harus berapa lama agar kemudian tidak terjadi penumpukan barang di gudang, misalnya seperti itu. And second one is improving healthcare through IoT and machine learning medical diagnosis. Ada banyak rumah sakit di daerah, puskesmas yang mungkin tidak memiliki dokter spesialis. Tidak semua dokter spesialis tersedia di sana. Namun kemudian mungkin kita bisa membantu dengan membuatkan sistem komputer cerdas yang mampu membantu tenaga medis di daerah untuk bisa melakukan diagnosa awal, sehingga kemudian jika perlu rujukan lanjut ke dokter spesialis di kota lebih besar, itu akan bisa dilakukan. Nah, hal-hal semacam ini, metode diagnosa dengan sistem komputer cerdas, itu kita menggunakan machine learning. Kemudian text and speech recognition ya. Jadi kalau di speech recognition mungkin Anda sudah mengenal Siri, mengenal adanya Google, Halo Google ya. Ketika misalnya kita mau menyalakan alarm, tidak lagi typing, but Halo Google please wake me up at 9 PM misalnya. Si Halo Google ini mampu mengenali suara Anda menjadi perintah. Gelombang suara ini diterjemahkan menjadi perintah untuk kemudian diberikan respon. Jadi inputnya adalah gelombang suara dan diolah sesuai dengan yang sudah dia pelajari hubungannya selama ini. Pun demikian dengan teks ya, dengan auto text meeting resume misalnya ya. Orang kalau meeting biasanya kan nge-resume pakai ketik, ini hanya dengan speech recognition bisa membuat auto meeting resume generator misalnya seperti itu.
Text recognition itu juga banyak dilakukan. Text recognition biasanya untuk mengenali plagiarism, ya. Kemudian untuk mengenali authorship dari sebuah karya novel dan seterusnya. Spam filtering teman-teman sudah pasti tahu. Ini yang kemudian bisa memfilter mana email yang sebenarnya konten email yang perlu kita baca, mana email yang hanya sebenarnya sampah, masuk ke spam ya, yang advertisement yang sifatnya kita tidak perlukan, atau misalnya potensi-potensi harmful viruses and so forth. Kemudian facial recognition, pengenalan wajah, entah untuk face detection, face recognition ya di sosial media. Kalau Anda misalnya upload foto di Facebook, and then automatically Facebook will will recommend you whose face is this gitu kan. Jadi wajahnya siapa ini. Bahkan beberapa juga sudah mulai dimanfaatkan sebagai biometrik, sebagai security, biometric security di beberapa akses gitu ya, gedung gitu ya, untuk kemudian bisa memasuki gedung tersebut harus pakai facial recognition. Cocok nggak sama orang yang ada di database, kalau nggak cocok dia nggak bisa masuk. There's also machine learning implementation. Kemudian online shopping recommendation, kalau teman-teman pernah belanja shopping di Shopee ya, misalnya belanja sepatu olahraga Nike, saya sebut merek. And then setelah belanja, ketika Anda buka account Anda untuk browser lain, entah itu Shopee atau yang lain, Anda pasti akan dapat rekomendasi-rekomendasi belanja barang-barang yang setipe dengan apa yang sudah Anda beli. That's online shopping recommendation. Karena tahu bahwa masyarakat yang biasanya beli ini itu cenderung juga beli barang A, cenderung juga beli B. Masyarakat yang cenderung beli sepatu olahraga, mungkin dia juga cenderung beli kaos olahraga, cenderung beli jersey ya, cenderung untuk beli raket misalnya, pokoknya yang berhubungan sama olahraga. That's what we call as recommender system. Kita akan pelajari itu nanti detailnya. So, what is machine learning in formal definition? Jadi secara definisi formal, Arthur Samuel 95 mendefinisikan is a field of study that enable computer to learn without being explicitly programmed. Ini yang tadi saya bilang di depan. Jadi dia sebuah studi yang bisa sebuah bagian dari ilmu pengetahuan yang memungkinkan komputer itu mampu untuk belajar dan menjadi cerdas without being explicitly programmed. Jadi tanpa harus diprogram secara eksplisit line per line rule-nya, ya. It's different with your fuzzy inference system that I have told you last week, I guess. Itu we need to explicitly program the rule to the computer to know the instruction. When case A, what should you do? When case B, what should you do? When case C, what should you do? And etc. But it's not happen with machine learning. Dengan machine learning itu memungkinkan sebuah sistem komputer mampu belajar tanpa diprogram secara eksplisit. That's the first formal definition. The second formal definition, ini yang menarik dan selalu saya gunakan biasanya. Ada 3 unsur penting dalam machine learning. Tom Mitchell tahun 98 mendefinisikan, a computer program is said to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P. If its performance on T as measured by P improve with experience E. Jadi komputer, sistem komputer, program komputer yang cerdas itu dikatakan belajar dari yang namanya experience E. Belajarnya tapi ada tujuannya, ada objektifnya. Respect to some task T. Jadi belajarnya berdasarkan tugas dia itu apa. Gitu. Contoh, dia tugasnya nantinya mampu mendeteksi abnormalitas pada sebuah jaringan tubuh manusia, gitu ya, jaringan tubuh manusia secara otomatis. Katakanlah dia tugasnya untuk bisa membedakan mana yang kanker, mana yang jaringan sehat, gitu. Maka experience dia, latihan dia adalah terus-menerus diberikan data tentang mana sih gambar MRI ketika ada kankernya, mana sih gambar MRI ketika itu sehat, misalnya seperti itu. That's the experience. Tasnya adalah membedakan mana kanker, mana bukan kanker. And some performance measure, performance-nya diukur. Ketika dia terus belajar dikasih gambar-gambar tentang kasus-kasus penyakit misalnya ya, katakanlah kita spesifikkan kanker MRI ke otak misalnya. Maka ketika
suatu saat ada kasus baru gitu ya, diukur measurementnya. Berapa kali dia mampu menebak dengan betul, melakukan diagnosa dengan baik, dengan betul bahwa oh kalau ada kanker ya memang dia katakan itu ada kankernya di mana. Oh kalau memang sehat dia katakan memang itu sehat gitu. Nah itu diukur. That's what we call as performance. Nah, kemampuan untuk meningkatkan performance, ketepatan dia melakukan diagnosa, itu akan terus mampu diimprove atau ditingkatkan dengan memberikan kesempatan lebih untuk mendapatkan experience-nya. Jadi kemampuan untuk kita meningkatkan nilai P, performance, itu akan bisa meningkat sejalan dengan kita memberikan kesempatan mesin untuk mendapatkan pengalaman belajar, experience E. Ya, yang kedua. Jadi yang pertama tadi tentang bahwa machine learning is a field of study that enable computer to learn without being explicitly programmed. Ya. Dan yang kedua adalah belajarnya dari experience E berdasarkan task tertentu T atau tugas tertentu dan akan diukur kemampuan dia melakukan pembelajaran tersebut dengan sebuah performance P. Definisi terakhir tentang formal definition yang saya angkat di sini dari Manuela Veloso from Carnegie Mellon University. Machine learning is a vast kinetic field of artificial intelligence research and practice where we investigate how computer agents can improve their perception, cognition, and action with experience. Machine learning is about machines improving from data, knowledge, experience, and interaction. Dia sudah mulai lebih ke aplikatifnya bagaimana machine learning itu belajar. Jadi dikatakan di sini dia memang bagian dari artificial intelligence yang saat ini berkembang sangat pesat, gitu ya. Dan dia mampu meningkatkan kemampuan persepsi dia, gitu. Kemudian kemampuan kognisinya dan melakukan action yang rasional tadi yang seperti saya bilang di awal dengan melakukan banyak experience. Pengalaman belajar. Dapatnya dari mana? Dari data. Bentuknya seperti apa kita akan lihat nanti. Gitu ya. Jadi itu adalah formal definition about machine learning. Yang berikutnya, nah, untuk mempelajari machine learning itu ternyata memang dia ada di irisan antara ilmu computer science dan math statistik. When we are talking about all algorithm in machine learning, you will see that a lot of math and statistics inside. Akan banyak sekali kita bicara tentang matematik dan statistik ketika kita belajar pada tataran algoritma machine learning. But when we need to generate the solution, the experience process gitu ya, solusinya seperti apa dari implementasi math statistik modelnya seperti apa, kemudian how to give the experience to the machine to learn by through the data, bagaimana memberikan experience belajar pada komputer melalui data, then you need to code the formula of math and statistics. So you need the computer science scientific background. Jadi kita perlu pengetahuan di komputer science untuk mampu bisa mengimplementasikan formula math dan statistiknya secara komputasi ya. Itu yang kemudian akan mengenerate pekerjaan dalam skala besar gitu. Kalau math statistik kan bentukannya analitik ya. Sedangkan kebanyakan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini berskala besar jadi harus dikerjakan secara numerik dan itu kita butuh computer science. Nah, computer science di sini berperan dalam how you implement your math and statistic formulation and how to give the experience to the machine to learn. Itu we need to know how to code properly. Gitu. That's computer science is talking about. This is some mathematics that may need to master when you are starting to learn about machine learning. You need to know about linear algebra. You need to know about probability theory and statistics. You need to know about multivariate, multivariate calculus, algorithm and complexity and others. But the best one is linear algebra, yeah, because we are talking a lot about vector, matrix, and etc. So the point is, computer improve its performance as human improve their capacity. Jadi di sini machine learning itu bagaimana komputer improve their performance through as human improve their capacity.
by learning, by experiencing. Anda juga akan semakin pintar ketika banyak belajar, ketika banyak berlatih gitu. Ketika kita kecil mungkin kita belum bisa berjalan, namun tiap hari kita belajar untuk berdiri, berjalan setapak demi tapak, sehingga kemudian Anda mampu untuk berjalan saat ini. Ketika kecil Anda dikasih tahu sama orang tua, Dek, itu kucing, itu anjing, itu kambing, ya. Dan otak kita akan merekam, mulai memproses, sehingga kemudian kita mampu mengeneralisasi. Ketika suatu saat kita melihat hewan berkaki 4, yang tadinya kita mungkin belajar kucing itu warna putih, ini warnanya mungkin sedikit abu-abu, tapi bentuknya seperti kucing, dan we can define that is a cat. Itu kemampuan generalisasi. Suatu saat kita melihat kambing, kita akan melihat, oh itu kambing mom, that's a lamb ma'am, gitu kan ya. Dan itu yang disebut sebagai by learning and experiencing. Dua hal itu ya. Jadi komputernya bisa menjadi cerdas layaknya manusia, sebagaimana kita manusia meningkatkan kecerdasan kita itu dengan banyak belajar dan memperoleh pengalaman gitu. Okay, so that is a short quiz here. What is your answer? A computer program is said to learn. Ini tadi adalah definisi, formal definition yang kedua ya, bahwa machine learning itu adalah ketika komputer mampu belajar dengan experience E, subject to, berdasarkan tugas pasti, dan akan diukur performanya dengan performance P. Nah, sekarang ada studi kasus. Suppose your email program watch which email you do or do not mark as spam, and based on that learns how to better filter spam. What is the task T in this setting? Nah, kalau dari skenario ini kira-kira tastinya apa? Coba nanti kita ini ya, silakan Anda jawab. Saya hide dulu jawabannya. Saya lanjut berikutnya. So there is one of point of view of machine learning. Tadi sudah sempat saya sounding bahwa machine learning itu belajarnya dari data. Ada salah satu point of view tentang machine learning. Yang pertama adalah ini di ranah riset ya. Di ranah riset banyak orang yang mengembangkan algoritma machine learning berdasarkan data untuk kemudian nantinya diimplementasikan di lapangan. So, biasanya orang-orang yang bergerak di sini akan menuliskan usulannya ke dalam sebuah paper. That's one thing. But yang sekarang sedang sangat marak adalah bagaimana mengimplementasikan si algoritma machine learning ini menjadi sebuah intelijen dalam sebuah sistem. You know Amazon, you know Netflix. Amazon is the biggest portal of bookstore, online bookstore, ya. Di sana Anda bisa melihat sistem cerdas recommender sistemnya. Once you click, you are finding something that related to artificial intelligence book misalnya. Anda akan diberikan banyak sekali opsi, dan one day ketika Anda beli sesuatu, Anda akan juga di-offer beberapa buku yang terkait dengan hal itu. That's Amazon. Dia juga bisa mempelajari perilaku customernya, kapan perlu memberikan diskon, kapan perlu memberikan harga khusus untuk pembayaran khusus dan lain-lain. Netflix is a biggest portal of movie website. Di sini juga Anda akan dikenali behaviornya. Amazon and Netflix is more or less the same. I mean, they are utilizing machine learning for acknowledging, interpreting the human behavior for business purposes ya. Jadi mereka memanfaatkan data-data Anda, mengakses website mereka untuk mempelajari perilaku Anda, sehingga mereka memberikan rekomendasi yang tepat untuk Anda bisa akses. LinkedIn ya, siapa yang tidak tahu LinkedIn? Di LinkedIn ini Anda terhubung dengan jutaan orang di seluruh dunia yang mempunyai interest yang kurang lebih mirip dengan yang Anda miliki sebagai seorang expertise. It's also machine learning behind, gitu ya. Dan masih banyak yang lain. So, disruptive company differentiated by intelligent application using machine learning. Gitu. Dan when we are talking machine learning, is no longer data that is coming from one source only, but the data can be extracted from many sources. That what we call machine learning on big data. Sekarang sudah zamannya data mah dari mana-mana ditambang ya. Kita itu kelebihan banjir data, sehingga kemudian
perlu algoritma yang mampu mengolah data itu dengan baik. Kalau enggak jadi sampah datanya. Gitu. Oke, next. This is e-commerce trend 2018 by online shop. Sekarang semuanya sudah bergeser ke online shop. That's why machine learning akan sangat berperan, utamanya dalam mengenali perilaku customer. Ya, yang pertama itu pola perilaku belanja bergeser ke online. Nih ya, kenaikannya setiap tahun kurang lebih 15%, gitu. Orang sudah paling lihat di Instagram, habis itu belanja online, cari di websitenya, ya. Dan ketika Anda sudah beli, saya kemarin baru beli baju di Hijab Chic, dan begitu saya beli dari sana, saya banyak sekali dapat tawaran-tawaran dari portal-portal online shop lain yang serupa, yang jual baju muslim, yang jual jilbab, scarf, dan lain-lain dengan banyak promo. That because they are learning about my behavior in shopping, gitu. Saya juga beberapa hari lalu sempat belanja di Shopee untuk beberapa healthy food, ya, healthy frozen food. Dan setelah itu saya banyak dapat recommendation untuk belanja produk serupa di tempat yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian Anda bisa lihat ada pengaruh promo terhadap perilaku belanja juga dipelajari ya. Jadi kapan dia ngasih promo gitu. Kemudian ke segmen mana dia memberikan promo. Mungkin lagi Women's Day, maka kemudian dibuat promo khusus untuk wanita-wanita. Ya. Atau mungkin kartu apa yang digital wallet apa yang sering digunakan, sehingga kemudian digital wallet atau transaksi perbankan yang sering digunakan, sehingga kemudian dia mungkin bisa memberikan, kalau ingin men-trigger digital wallet digunakan, dia bisa memberikan promo-promo di sana dan seterusnya. That's kalau di e-commerce saya melihatnya lebih banyak machine learning itu digunakan untuk mempelajari behavior customer, ya, untuk kemudian si manajemennya, marketingnya, pihak pemasarannya mampu melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat to grab the potential market, gitu. Di belakang itu semua adalah machine learning. To learn about the customer behavior, untuk mempelajari perilaku atau behavior dari customernya, itu adalah machine learning, ya. Alright. Nah, role of machine learning, kapan sih machine learning diperlukan gitu ya? Kenapa saat ini machine learning kita perlukan? Di mana dia letak posisi dia, positioning dia itu ada di mana? Yang pertama, database mining. Seperti tadi saya bilang, kita sekarang itu data menjadi kekayaan baru di seluruh dunia. It's no longer mining, ya, tidak lagi kekayaan mining, tambang minyak. But data is your new apa itu? Treasurer, ya, harta karun. Siapa yang punya data mampu mengolahnya, maka biasanya dia akan leading. So when we have a lot of data, we need to do data mining, we need to do data processing, then we need machine learning. Gitu. Analyzing large data set from automatic resources, tadi saya bilang bahwa datanya itu sekarang nggak cuma dari satu source ya, tapi kita punya banyak data dari banyak sumber. Nah, itu yang kemudian kita mesti bisa olah dengan machine learning. Contoh web data analysis dari web, dari Twitter, misalnya Anda ingin membuat, oke, sekarang lagi COVID nih, gitu. Saya mau melihat sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID berdasarkan Twitter, gitu ya. Then you will have a lot of Twitter data regarding to COVID policy by the government, gitu. Kira-kira sentimen analisisnya, mereka puas nggak ya? Mereka happy nggak dengan apa yang dilakukan pemerintah? Or mereka gemes sama pemerintah tentang penanganan COVID ini? Dan seterusnya. And also medical record. We have a lot of medical record and we want to make it integrated antara satu dengan yang lain. And more ada. Yang kedua adalah application cannot program by hand. Ketika Anda tidak lagi mampu membuat komputer itu cerdas dengan explicitly program, memprogram rule di komputer itu secara line by line, karena terlalu banyaknya cabang rule, then you need the machine learning. Ya. Contoh autonomous helicopter. Itu
it's too complicated when you need to program line per line gitu. Karena kondisi di lapangan saat menerbangkan pesawat itu wow, akan sangat beragam. Gitu. Perbedaan derajat, perbedaan kelembapan udara, perbedaan ketinggian dan selain-lainnya. It's a very complicated combination of variables. That's why we need to force the machine learn by themselves through the data. Gitu. Computer vision gitu ya. Kita lihat perbedaan antara kanker dengan jaringan sehat. Kalau mau ini kan jika ukuran sekian, ketebalan sekian, warnanya sekian, it's too complicated karena memang mungkin derajatnya beda-beda. Ya. Kanker yang satu dengan yang lain itu mungkin yang satu masih ringan, yang satu sudah parah, itu beda ininya. Nah, it's very complicated if we have to code or to program the computer or hands one per line itu susah. Handwriting or cognition, wow, handwriting orang sedunia is gonna be very complicated. Jadi ketika beberapa kasus itu tidak mampu rule-nya kita coding line per line secara eksplisit, then you need machine learning to force the computer to learn by themselves, gitu ya. Terus untuk beberapa hal yang sifatnya self customizing program kayak Amazon, Netflix ya, untuk recommender system tadi, and learning human learning behavior, jadi mempelajari behavior orang. Tadi saya sempat kasih contoh di beberapa dunia marketing tadi ya. That's what we need machine learning. Kalau saya sih gampang, simple data. Gampang kalau saya hanya melihat dua hal. Kalau itu terlalu complicated untuk you program the computer and owns explicitly, secara eksplisit, maka we need machine learning. And when we have a lot of data sources, then we need machine learning for sure. Kita. Alright, so this is the positive and negative of machine learning. Positifnya Anda bisa lihat, tadi sudah sering saya bicarakan. Negatifnya adalah machine learning is a very absolutely you need data to force the computer has more experience to learn. Jadi memang kita perlu banyak data. Itu mau nggak mau di machine learning itu we need data and error possibility. But now data is no longer issue because we have a lot of data. Sekarang zamannya big data, jadi bukan lagi permasalahan besar gitu. Jadi sudah tidak lagi disadvantage because data is gonna be very easy to get gitu ya. Ya. Nah sekarang kenapa sih machine learning itu concern banget sekarang? Tadi saya bilang bahwa kita bergeser sekarang, kalau di luar sudah bicara tentang industri 4.0, we are still concerning on industry 4.0. Kita masih di industri 4.0. Di industri 4.0 itu sudah cyber physical system. Udah kayak blend which is with dunia cyber dengan dunia fisik gitu ya. And we really need apa sih kompetensi yang kita perlukan ketika ada di daerah ini gitu. Itu yang pertama. Kalau dulu mungkin literasinya adalah membaca, menulis, matematik, dan you will survive in this world. But not when you face the future generation of our life gitu ya. Nantinya di industri 4.0 itu yang diperlukan adalah kemampuan yang pertama literasi data. Kemampuan untuk bisa membaca, analisa, menggunakan informasi dari data yang begitu banyak di dunia ini, di dunia digital. Dan ini Anda mutlak perlu dengan yang namanya machine learning. Kalau Anda hanya punya data, tidak mampu menganalisa, tidak mampu menginterpretasikan, dan data become rubbish, become sampah. Dan di dunia digital, kita mengenal sekarang ada di dunia digital tuh, wah data itu udah menggunung. Dan our ability to analyze, to interpret become one of the ability that need to be developed in industry 4.0. Yang harus to be mastered, yang harus dikuasai. And for mastering that ability, you need machine learning. You need to learn machine learning. Kemudian literasi teknologi, Anda harus bisa coding, ngerti artificial intelligence, ngerti engineering principle, how to implement this machine learning. And the last is literasi manusia, humanity, keterampilan entrepreneurship, keterampilan berkolaborasi, dan lain-lain. Nah itu makanya kenapa begitu penting machine learning, karena memang kita ada di era industri yang mau tidak mau memang memerlukan keterampilan itu. Gitu ya. Oke, so sekarang kita mulai masuk ke intinya machine learning.
secara teoritis gitu. Jadi secara umum mesin learning ini kan tadi bicara tentang algoritma yang gimana caranya si komputer itu bisa pintar dengan belajar sendiri. Nah, cara belajarnya ada dua tipe nih. Ada supervised learning, ya, dan ada unsupervised learning. Dari namanya udah kelihatan. Kalau supervised learning tuh diajarin, disupervise, disupervisi, dituntun, gitu ya. Sedangkan unsupervised learning dicol dewe, dia di apa itu namanya? Dibiarkan dia belajar sendiri, gitu ya. Ini beberapa kelasnya yang mungkin sangat basic masih ya. Jadi kalau yang sifatnya unsupervised learning itu biasanya untuk clustering, untuk dimensional reduction, untuk anomaly detection. Clustering ini mengelompokkan benda-benda atau data-data berdasarkan kedekatannya tanpa kita tahu sebenarnya dia itu punya karakteristik seperti apa. Jadi saya akan jelaskan bedanya dia dengan classification. Dimensional reduction biasanya banyak digunakan di computer vision. Kalau di computer vision kita inputnya adalah citra digital. Citra digital bentuknya citra harus kita berikan ciri, ya, berikan fitur pada citra tersebut, sehingga kemudian baru bisa diolah. Nah, fiturnya itu seringkali besar sekali dimensinya, padahal belum tentu semuanya itu memberikan efek yang signifikan terhadap tujuannya, tujuan pembelajaran polanya. Gitu. Nah, itu bisa direduksi secara otomatis dengan menggunakan machine learning. Anomaly detection adalah mengenali anomali dari sebuah pattern secara otomatis. Itu bisa-bisanya sekarang mulai banyak diimplementasikan di fraud detection juga di keuangan, di bidang keuangan, ya. Nah, itu sifatnya unsupervised, nggak diajarin karena dia memang harus mempelajari sendiri pola-polanya. Tapi kalau supervised learning itu sebenarnya dia sedikit diberikan ya dia diberikan pola pengajaran bahwa jika ini maka ini, jika ini outputnya ini, jika ini outputnya ini, tapi data bentuknya. Misalnya untuk regresi, ya, untuk prediksi, untuk klasifikasi, ya tadi seperti saya ceritakan mana yang kanker, mana yang jaringan sehat itu termasuk dalam klasifikasi, untuk ranking dan lain-lain. Oke, kita akan coba lihat ya mengenali unsupervised supervised ini dari beberapa ilustrasi sebagai berikut. Alright, so I have this one. Regression and classification. Hopefully you ever heard about regression and classification term. Harapannya Anda bisa tahu ini ya. Jadi ini saya punya ada ini ya. Ada data. Jadi yang pertama ini adalah data tentang ukuran engine mobil, berapa jumlah silindernya dan berapa konsumsi bahan bakarnya. Kemudian itu bisa ditunjukkan hubungannya dengan emisi CO2 yang dihasilkan dari kendaraan tersebut. Kemudian diplot. Ya. Jadi ini data 3 ini digunakan untuk mengetahui hubungannya dengan emisi CO2 yang dihasilkan dari sebuah kendaraan bermotor. Dalam hal ini mobil ya. Nah, ini ketika ada input data baru, ukuran engine-nya 2,4, jumlah silindernya 4, konsumsi bahan bakarnya 9,2, ditanya kira-kira emisi CO2 nantinya yang akan dihasilkan oleh kendaraan dengan spesifikasi ini itu seperti apa? Nah, ini adalah targetnya. Ini yang disebut sebagai prediktornya. Jadi contoh kedua adalah bagaimana kita memprediksi GPA. GPA itu seperti IPK, ya, berdasarkan nilai ujian GMAT ketika masuk kuliah misalnya. Nah, ini lihat trennya. Nah, dua hal ini adalah bentuk dari supervised learning. Jadi mesin yang belajar dengan diberikan data-data yang atas ini, sehingga ketika one day dia dites diberikan input data prediktor ini, dia mampu menebak berapa emisi CO2 yang dihasilkan. Nah, kira-kira ini regresi atau klasifikasi? Ya, yang semacam ini disebut sebagai regresi, teman-teman. Jadi kita memprediksi CO2 emission berdasarkan nilai energy size, cylinder size, cylinder number, dan fuel consumption. Memprediksi nilai GPA berdasarkan nilai GMAT. Itu yang disebut sebagai regresi. Dan dia supervised learning karena datanya berpasangan, ada X-nya, ada Y-nya, ada prediktornya, ada targetnya. Nah, sekarang kita lihat yang klasifikasi seperti apa.
Nah, ini tadi bentuk regresi ya. Jadi saya punya data, dimasukkan dalam machine learning model, jadilah intelijen. Jadi ketika misalnya dia punya full consumption sekian, dia bisa menebak berapa nilai emisi CO2-nya. Dan nilainya continue. Ya, kalau Anda lihat di sini dua contoh ini di atas tadi, itu nilainya continue. Baik GPA maupun emisi CO2. Jadi mungkin dijadikan underline untuk yang regresi itu targetnya, Y-nya, outputnya, nilainya continue. Berikutnya saya punya kasus ini. What is this? Regression or classification? Ada sebuah data ya yang mengkarakterkan ini adalah prediktornya. Oke. Kemudian ini adalah targetnya. Jadi mesin cerdas ini diminta untuk bisa mengenali sebuah jaringan itu benign, malignant, atau dia normal. Dia punya kanker ganas, kanker jinak, tumor jinak, ataukah dia jaringan normal. Nah, kalau Anda lihat di sini ini hanya 2 ya, benign and malignant saja, gitu. Dari beberapa prediktor nilai-nilai yang sudah ada di sini, sehingga ketika ada data baru dia mampu bisa mendefinisikan that is that benign or malignant. Nah, ini disebut sebagai klasifikasi, teman-teman. Jadi ada data dimasukkan ke dalam machine learning model algorithm classification, masuklah intelijen. Jadi kalau ada data lagi nih, misalnya ada gambar seperti ini, diekstrak nilai-nilainya, gambar seperti ini diekstrak nilai-nilainya, Anda bisa mendefinisikan is this malignant or benign, is this malignant or benign. Nah, outputnya kalau Anda lihat adalah benign or malignant. Dalam statistik kita mengenal ada namanya categorical data. Kalau teman-teman refresh ulang pengetahuan statistiknya, data itu dibagi menjadi 2 jenis ya. Data yang sifatnya numerik, by default dia numerik, secara natural dia numerik, ya. Data yang kedua adalah data yang sifatnya yang tadi numerik disebut kuantitatif data, dan data yang sifatnya tidak numerik, kualitatif data. Namun kemudian dikasih label kan biasanya kalau kualitatif data. Nah, kayak benign, malignant itu kualitatif data. Masuk dalam data kategori. Benign dikasih label 1, malignant dikasih label 2 kalau Anda teman-teman ingat. Tapi kalau regresi tadi itu outputnya memang by default dia adalah data numerik. Ya, nilainya continue. Jadi kesimpulannya perbedaan regresi dan klasifikasi dua-duanya sama-sama supervised learning. Cuman kalau datanya targeted outputnya itu adalah data numerik secara natural, numerical data, kuantitatif data, maka itu disebut sebagai regresi. Tapi kalau targeted outputnya adalah categorical data, ya, Y-nya, data Y-nya itu adalah data kategori, maka dia adalah permasalahan klasifikasi. That's supervised learning ya. Semoga Anda paham. Nah, ini adalah perbedaan regresi dan klasifikasi. Jadi regresi is predicting continuous value atau quantitative data. Classification is predicting discrete class label or categorical data. Sedangkan klasifikasi itu memprediksi data yang sifatnya kategori. Ya, itu perbedaan antara regresi dan klasifikasi. Dua-duanya termasuk dalam supervised learning. Nah, berikutnya, we have some exercise here. You are running a company and you want to develop learning algorithm to address each of 2 problems. Yang pertama, you have a large of inventory of identical items. You want to predict how many of these items will sell over the next 3 months. Problem 2, you would like software to examine individual customer account, and for each account decide if it has been hacked or compromised. Should you treat this as classification or regression problem? Ada 2 problem di sini. Apakah dua-duanya adalah permasalahan regresi atau dua-duanya permasalahan klasifikasi?
atau salah satunya regresi, salah satunya klasifikasi, then please answer this question. I will hold the answer on our online class. Di saat tatap muka nanti kita akan bahas. Silakan dicoba untuk dijawab dulu. Next. Now we have go to the unsupervised learning. Kalau tadi supervised learning, kalau Anda lihat datanya, itu ada X, ada Y. Tadi contohnya misalnya yang untuk regresi, untuk memprediksi nilai emisi CO2, kita perlu, itu Y-nya, kita perlu data X, yaitu jumlah silinder kendaraannya, ukuran atau ukuran engine-nya, ukuran mesinnya, dan berapa konsumsi bahan bakarnya. So, data yang diberikan kepada mesin untuk dipelajari itu berpasangan X dan Y. Predictor and targeted output. Sama juga ketika misalnya mendefinisikan kanker malignan dan benign tadi, itu Anda punya data prediktornya, ciri-ciri fitur dari sebuah gambar medis yang memuat data kanker, dan labelnya dia benign atau benign. But kalau unsupervised learning, all the data given are unlabeled. Kalau di unsupervised learning kita tidak punya labelnya. Justru proses learningnya itu untuk mencari labelnya. Ya. Jadi all given data are unlabeled, need to be analyzed. Ini adalah data Twitter. Ya. Ketika misalnya saya mau mencari sentimen tadi, sentimen masyarakat, saya belum tahu nih sentimennya seperti apa arahnya. Nah, itu saya menambang data tanpa tahu SJ-nya. Gitu. Semuanya menjadi data prediktor. Yang kita harus tahu malah justru labelnya nanti apa setelah proses pembelajaran. Contoh misalnya ini ada di headline Google News ya. Jadi kalau di Google News itu headline-nya biasanya, contoh di sini muncul saat itu yang saya ambil, Indonesian Find Cockpit Voice Recorder Crash on Lion Airplane. Jadi waktu itu ada kecelakaan Lion Air, terus ditemukanlah kotak cockpit voice recordernya. Nah, di bawahnya itu akan muncul berita-berita yang berkaitan dengan label Crash Lion Airplane. Nah, kalau kita pakai konsep supervised learning, Anda bayangkan berita yang beredar itu akan banyak sekali. Labelnya akan banyak sekali. Dalam sehari berita mungkin akan banyak sekali. Kalau sekarang mungkin about COVID. Mungkin tentang dominasi Pak Luhut. Mungkin tentang arogansi Pak Luhut gitu ya. Saya sebutkan lagi karena saya lagi gemes sama doi. Terus kemudian mungkin tentang kebijakan PSBB ya. Kemudian mungkin tentang kekhawatiran publik tentang ekonomi. Mungkin masih ada juga berita tentang hari ini ada berita duka tentang berpulangnya seorang musisi hebat Glenn Fredly. Atau mungkin juga ada berita di daerah tentang kebijakan daerah dan bla bla bla. Beritanya akan sangat beragam. Kalau kita labelkan itu akan tidak mungkin punya data label seperti itu. Yang ada justru kita harus mengelompokkan berita-berita itu sesuai dengan kedekatannya, sesuai dengan isi beritanya paling dekat. Baru muncul label, ini ceritanya tentang COVID, ini ceritanya tentang meninggalnya Bung Glenn, ini ceritanya tentang Pak Luhut, ini ceritanya tentang kebijakan Anies Baswedan, ini ceritanya tentang tentang upaya pemerintah untuk mengatasi perekonomian di saat-saat seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, justru unsupervised learning itu yang nantinya, proses unsupervised learning dari machine learning itu yang nantinya justru menemukan labelnya. Nah, sama dengan ini, berita ini. Berita itu terlalu banyak kalau kita mau labelkan kan? Karena setiap hari macam-macam berita yang muncul. Jadi mungkin dia paling pas menggunakan unsupervised learning. Dan ini adalah proses clustering. Ya, mengelompokkan berdasarkan kedekatan kontennya, itu proses clustering. Sama ketika misalnya saya menyuruh di kelas, oke, silahkan bikin kelompok. Satu kelompok isinya 10 orang ya. Dan automatically kamu akan menemukan 10 orang yang mungkin merasa secara kedekatan kerja enak, kerja sama enak, kedekatan berteman enak gitu ya, secara otomatis.
Tapi beda ketika saya bilang that's clustering. Yang pertama tadi clustering. Beda dengan kayak saya bilang, oke, kalian bikin kelompok masing-masing 10 orang, setiap kelompok itu berdasarkan prodi masing-masing. Ya udah, sudah ada labelnya. Prodi IT akan ngumpul dengan IT, prodi arsitektur akan ngumpul dengan arsitektur, prodi civil akan berkumpul dengan civil engineering and so forth. Nah, ini ada recommendation juga gitu kan, recommendation channel YouTube ini. Oh, top story ya, recommendation di top story saya. Kenapa saya dapat rekomendasi ini tentang apa? Second Airbus ini karena anak saya senang banget nonton video-video pesawat, jadi saya dapat itu rekomendasi itu. Terus Westlife Official Top 20 Biggest Song, waktu itu saya lagi sering dengerin lagu-lagu Westlife. Ini masih tentang pesawat and classical music, itu karena saya memang suka mendengarkan musik klasik. Jadi ini recommender system. Recommender system itu juga unsupervised learning. Jadi kalau kita mau bikin dia supervised, nggak mungkin. Preference orang di dunia ini beragam sekali, ya kan? Jadi kalau kita mau melabeli akan sangat susah. Makanya untuk bisa memahami perilaku behavior masyarakat sehingga kemudian kita mesinnya itu mampu memberikan rekomendasi apa yang harus ditonton, apa yang harus dibeli, itu very very kasustik ya. Itu harus pakai unsupervised learning. Kalau pakai supervised tidak mungkin kita mulai beli itu semua karena terlalu beragam. Gitu. Jadi intinya yang kasus-kasus untuk data-data yang terlalu beragam kalau dibuatkan label, kita sudah langsung manfaatkan unsupervised learning. Entah itu clustering, entah recommendation system, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Ini juga clustering implementasinya, social analytical, market segmentation, itu juga clustering. Alright, so unsupervised learning untuk dimensi reduction, density, market based analysis, clustering. Nanti kita secara teknis akan belajar itu. Example. Yang kedua, a credit card company typically receives hundreds of thousands of applications for new cards.
The application contains information regarding several different attributes such as annual salary, any outstanding debts, age, and etc. The problem is to categorize application into those who give good credit, bad credit, or fall into a gray area, thus requiring further human analysis. Nah, tapi ini sudah kelihatan ya. Saya pikir Anda bisa mencoba untuk menjawabnya sendiri. Kita akan coba bedah lagi nanti, oke? Nanti akan kita lihat saat online class. Nah, ini adalah apa ini? Simbol apa? This is Hello Google ya. This is Hello Google. Apa ini? Masuk ke supervised atau unsupervised? Kalau supervised, regresi atau klasifikasi? Kalau unsupervised, dia masuk di kategori mana? Inputnya apa, outputnya apa? Hello Google, inputnya suara ya. Voice recognition. Dan itu atributnya banyak sekali, luarannya banyak sekali. So, tidak mungkin kita mengetahui labelnya di awal. Seperti ini pasti kita gunakan unsupervised learning. Ya. What is this? Customer preference through social media. Customer preference through social media data. Tadi saya sudah sempat katakan juga. Untuk mengelompokkan customer preference, mempelajari customer preference itu nanti untuk ke arah memberikan rekomendasi kan. Kalau kita kasih label is too variative gitu ya, terlalu banyak variasinya preference orang di dunia ini. Jadi tidak mungkin kita mampu menghasilkan data yang punya label tentang customer preference. Sehingga pasti kasus seperti ini kita masukkan dengan unsupervised learning, dengan recommender system. Gitu ya adik-adik ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai introduction into machine learning. Intinya apa itu machine learning? Saya ulang kembali. Dia adalah algoritma yang memungkinkan komputer untuk mampu meningkatkan kognisinya dengan cara belajar sendiri, dengan cara diberikan experience yang sesuai dengan tasknya. Ya. Kemudian secara umum algoritma machine learning dibagi dua hal, unsupervised learning dan supervised learning. Unsupervised learning untuk kasus-kasus di mana kita tidak mampu menyediakan data yang punya label. Jadi justru dia diri sendiri yang cari karakteristiknya. Contohnya clustering, recommender system. Sedangkan supervised learning adalah mesin itu belajar berdasarkan data yang sudah ada labelnya. Bisa bentuknya regresi ataupun klasifikasi. Nah, detail teknisnya seperti apa kita akan lanjutkan di perkuliahan berikutnya. Oke, sampai ketemu di online class ya. Kita bahas ini. Silahkan Anda pelajari dulu hal ini. Terima kasih. Sampai berjumpa.